Selamat datang di video tutorial pembuatan sabun cair cuci tangan sebagai luaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat lintas departemen yang dilaksanakan oleh tim pelaksana Prof. DRA W.K. Trisunaryanti, MSI, PhD, Eng. Alat-alat yang diperlukan antara lain kompor yang biasa tersedia di rumah, itu bisa digunakan. Kemudian termometer, bisa termometer digital seperti ini ataupun termometer alkohol, itu tidak apa-apa, harganya tidak terlalu mahal. Kemudian panci, timbangan, bisa timbangan digital seperti ini atau timbangan kue juga bisa. Kemudian ada gelas takar, yang paling penting itu adalah adanya satuan mililiter di gelasnya, sehingga bisa dilakukan pengukuran. Dan yang terakhir adalah sendok untuk mengadukan, atau bisa juga menggunakan blender tangan atau pengaduk kue seperti itu. Untuk bahan-bahan yang diperlukan, pertama kita menggunakan minyak kelapa, kemudian ada minyak nilam, di mana minyak kelapa ini akan kita gunakan secara dominan, lebih dominan dibanding minyak nilam. Kemudian minyak nilamnya ini sendiri berfungsi sebagai ciri khas dari sabun yang akan kita produksi. Kemudian juga dalam minyak nilam terkandung patchouli alkohol, di mana patchouli alkohol tersebut dapat berperan sebagai binder atau pengikat pewangi seperti pada parfum, sehingga nanti sabun yang akan kita hasilkan itu akan memiliki bau yang cukup tahan lama dibanding sabun komersil yang lain. Kemudian kita akan menggunakan larutan KOH yang kita buat dengan cara menimbang 380 gram padatan KOH, dapat dibeli di toko kimia, kemudian dicampurkan dengan 1140 gram atau sekitar 1 liter ditambah 140 ml air suling. Air suling juga dapat dibeli di toko kimia. Perlu diperhatikan bahwa untuk pembuatan sabun, air suling lebih dianjurkan dikarenakan kandungan dari kesadaran airnya yang sangat rendah. Padatan KOH dimasukkan ke dalam air dan tidak sebaliknya. Seperti itu cara mencampurkannya dan tinggal diaduk hingga larutannya menjadi bening. Kemudian kita memerlukan larutan asam sitrat yang dibuat dengan cara mencampurkan 4,6 gram asam sitrat dengan 18,4 gram air suling. Caranya juga sama, asam sitratnya dimasukkan ke dalam air suling. Asam sitrat dapat dibeli dengan produk seperti ini, cap gajah. Kemudian air suling itu sendiri, dan kemudian yang kita perlukan selanjutnya adalah larutan indikator phenolphthalein, dapat dibeli di Shopee. Mungkin ini sebagai referensi saja. Larutan indikator ini digunakan untuk mengetes pH-nya, apakah sabun kita sudah netral pH-nya atau belum. Yang terakhir adalah pewangi. Mungkin sedikit informasi saja, ini merupakan salah satu website dari penyedia pewangi, Banaran Soap. Untuk metode yang akan kita jelaskan nanti, kita mereferensi banyak dari website ini, Banaran Soap. Oke, untuk metode garis besar bisa dilihat dari diagram ini. Pertama kita mulai dari persiapan alat dan bahan tadi. Terutama di bahan, kita perlu menyiapkan larutan KOH, larutan asam sitrat, larutan indikator phenolphthalein, dan sebagainya. Jika sudah siap alat dan bahan, kita move on ke pembuatan soap base atau prekursor sabun yang saya tandai dengan warna kuning, dan dilanjutkan jika soap base sudah selesai diproduksi, kita lanjutkan ke proses yang berikutnya, yaitu pemeriksaan supply, apakah sabun kita itu masih banyak belum terjual atau sudah menipis stoknya. Sekarang jika misalkan stoknya masih banyak, kita bisa menyimpan sabun tersebut dalam bentuk soap base. Soap base ini padatan, dia tahan lama, bisa disimpan di kulkas untuk masa penyimpanan yang jauh lebih lama lagi. Dan kemudian misalkan jika stoknya sudah menipis, kita bisa lanjut ke proses berikutnya, yaitu pelarutan soap base untuk kita tambahkan dengan pewangi. Mengapa kita menambahkan pewangi atau aditif yang lainnya itu belakangan, tidak langsung? Karena pewangi itu baunya mudah hilang. Jika misalkan disimpan terlalu lama, baunya mungkin tidak fresh seperti baru dibuat, sehingga kita memberikan aditif itu belakangan ketika akan dijual, seperti itu. Oke, sekarang kita ada di tahap larutan soap base yang ditandai dengan warna merah. Dari padatan akan dilarutkan menjadi cairan, dan kemudian ketika dalam bentuk cairan akan dilakukan proses penetralan dengan asam sitrat,
dan penambahan aditif atau pewangi. Dan lalu jadilah sabun cair cuci tangan yang siap jual. Setiap proses dari ini akan dijelaskan lebih detail, dan yang perlu diperhatikan adalah yang berwarna kuning dan berwarna merah karena itu step yang paling penting dalam pembuatan sabun cair cuci tangan. Oke, ini merupakan contoh dari soap base. Soap base itu merupakan padatan, dia belum memiliki pewangi, tetapi sudah bisa dipakai sebagai sabun. Nah, bagaimana cara membuat soap base? Pertama, kita campurkan dulu minyak kelapa kita dan minyak nilam, dipanaskan sampai suhu 70 derajat Celcius, dan selama proses dari pembuatan soap base sampai pelarutan dan penetralan, suhu dijaga dalam temperatur 70 derajat. Minyak kelapa yang telah dipanaskan pada temperatur 70 derajat Celcius, kemudian dicampurkan dengan larutan KOH. Larutan KOH-nya dituang ke campuran minyak sambil diaduk dengan sendok atau blender. Proses pengadukan dan pemanasan itu minimal dilakukan selama 3 jam. Tadinya yang berbentuk cairan, lama-lama akan memadat dan mengeras, dan ketika sudah mengeras, bisa mengganti yang awalnya menggunakan blender, itu menggunakan sendok saja agar lebih mudah mengadukannya. Dan proses ini baru bisa dikatakan selesai jika padatan ini, jika dilarutkan dalam air, itu memberikan warna yang jernih. Semisal pada waktu 3 jam, padatannya diambil sedikit, kemudian dimasukkan ke dalam air, ternyata hasilnya itu adalah keruh, seperti gambar yang di kiri, berarti proses pemanasan masih belum selesai dan harus ditambah lagi waktunya, misalkan menjadi 3,5 jam. Oke, setelah 3,5 jam, padatan yang dipanaskan tadi tetap dipanaskan sambil diaduk, kemudian diambil sedikit lagi untuk dilarutkan, dan ternyata setelah 3,5 jam masih keruh juga seperti yang di tengah. Kalau misalkan masih keruh lagi, padatannya tadi yang masih dipanci, itu tetap dipanaskan diaduk, misalkan sampai 4 jam, dan dicek lagi, diambil sedikit, kemudian dilarutkan ke air, dan ternyata misalnya jernih, maka padatan yang ada di panci tadi dapat dikatakan sudah selesai dipanaskan, dan dapat disimpan sebagai soap base padatan seperti itu. Soap base tersebut dapat disimpan di kulkas untuk masa penyimpanan yang jauh lebih lama dan lebih awet. Kemudian kita lanjut ke proses berikutnya, yaitu pelarutan soap base, di mana seperti judulnya, kita akan melarutkan atau memasukkan padatan soap base yang kita produksi pada tahap sebelumnya di tahap ini. Oke, kita akan menggunakan rasio 1:1, di mana kita akan menggunakan 500 gram soap base yang akan dimasukkan ke dalam 500 gram air. Ini resep dari Benaran Soap. Setelah dimasukkan dan dicampur sehingga padatannya hilang atau larut total, tahap kedua dapat dilakukan, yaitu larutan asam sitrat dimasukkan ke dalam soap base yang telah larut. Asam sitrat ini berperan untuk sebagai penetralan, dan untuk mengetesnya, kita akan mengambil sedikit dari larutan tadi, dimasukkan ke dalam gelas kecil saja, kemudian ditetesi dengan indikator phenolphthalein. Jika larutannya berubah menjadi sedikit ungu atau sedikit pink, maka larutan belum netral dan memerlukan tambahan asam sitrat dengan lebih banyak lagi, lebih banyak daripada resep 4,8 gram tadi. Dan jika dites lagi sudah netral, maka sabun dapat ditambahkan aditif, yaitu pewangi, seperti essential oil, dan kemudian sabun telah siap digunakan dan siap dipasarkan. Sekian video tutorial dari kami, semoga bermanfaat untuk semuanya.